Dengan membaca suratul Fatihah, semoga hajatnya terkabul dan tercapai berkat dukungan kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Berkomitmen mewujudkan kebanggaan Gerindra. Selama pemilu pilkada belum pernah kita mengusung kader sendiri, betul? Boleh nggak hari ini Gerindra ambil posisi pemerintah? Boleh nggak? Siap bantu warga Bogor? Bismillah Abdi Bogor. Jadi 3 periode di DPRD rasanya sudah cukup banyak mengantongi aspirasi warga. Ingin mengkonfirmasi kembali, apakah saudara berenam siap bantu memenangkan Kang JM dalam pilkada 2024? Siap! JM Abdi Bogor! Pertanyaannya kembali kepada diri kita nih yang hari ini hadir di Saung JM. Hadir ke sini itu niat pribadi atau niat kita bantu warga dari masalah-masalah yang ada di Kota Bogor. Itu dulu. Kita ingin mengabdikan diri untuk warga, ingin bisa bermanfaat untuk warga dan tetap memperjuangkan masyarakat, maka insya Allah semuanya lancar. Akhir di Bogor 17 Juli 1985 asli Bogor. Kebetulan Saung ini tadi Teh Ajen udah sedikit cerita singkat dari Pak Arif ya. Ini Saung berdirinya sejarah partai kita, Partai Gerindra tahun 2008 oleh almarhum ayah kami, Pak Haji Kasimawan, dan rekan-rekannya dari pertanian, Pak Sofian, Pak Agus Sudrajat almarhum. Itu dari yang semula saya ada seorang security di BNC, di Anosalayang, di rumah makan Gili-Gili. 2008 dipaksa untuk maju oleh orang tua sebagai caleg. Alhamdulillah tanpa pengalaman, tanpa ikut berorganisasi, Allah memberikan kepercayaan itu. 2009 terpilih jadi Dewan 23 tahun, termuda se-Indonesia pada saat itu. Terpilih kembali periode kedua 2014 menjadi ketua fraksi, 2019 menjadi wakil ketua DPRD. Jadi 3 periode di DPRD rasanya sudah cukup banyak mengantongi aspirasi warga. Nah, kenapa Kang JM hari ini fokus untuk bergeser ke eksekutif atau pemerintah atau F1 atau F2? Saya ingin menyampaikan, tidak ada bedanya Kang JM atau 50 dewan yang lainnya, tidak ada bedanya dengan orang yang demo di balai kota. Tidak ada bedanya dengan orang yang demo ke depan gedung DPRD. Dia berteriak menyampaikan aspirasinya kepada wali kota. Dia berteriak menyampaikan usulan dan programnya kepada wali kota. Tidak ada bedanya. Kenapa? Karena yang paling bisa menentukan kebijakan itu, yang bisa mengeksekusi program-program yang untuk dilaksanakan kepada masyarakat adalah eksekut pemerintah Kota Bogor F1 atau F2. Jelas bahwa 15 tahun rasanya sudah cukup mengantongi keluhan-keluhan warga di setiap kelurahan, terutama dapil 1. Dan saya yakin semua masalah di Bogor rata-rata sama. Kesehatan, pendidikan, pengangguran, waras. Betul. Karena itu percuma kalau kita jalan depan rumah kita bagus, sementara ada anak yang tidak bisa sekolah. Tanggung jawab siapa, Bu? Kalau ada anak yang nggak bisa sekolah di Kota Bogor, tanggung jawab siapa? Wali kota dan pejabat yang lainnya. Bahkan terakhir saya rapat tentang ijazah, ya, ada 19.000 ijazah yang masih ditahan swasta dan negeri, ya, itu tertahan karena masih punya hutang orang tuanya. Nah, saya berteriak menyampaikan ke Bu Sekda, saya bilang kalau ini tidak di ACC saya akan tolak APBD. Semua anggaran Kota Bogor saya tolak. Akhirnya disetujui ijazah bisa ditebus. Saya tanya Bu Sekda, boleh nggak sekolah nahan ijazah? Baik, coba dibuka. Pasal 7 ayat 8. Setiap satuan pendidikan dan dinas pendidikan dilarang menahan ijazah dengan alasan apapun. Kalau hari ini BTT, BSTT tidak mampu dan tidak bisa masuk untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka, Bu Sekda tegaskan kepada sekolah-sekolah, bebaskan semua ijazah yang ditahan. Bisa atau tidak? Mudah-mudahan hari ini peluang kita Gerindra untuk ikut kontestasi pilkada. Dan informasi sedikit, saya sudah dipanggil Pak Sekjen kita 4 kali. Alhamdulillah Bu, Bapak. Mudah-mudahan, bahkan tadi barusan telepon, tadi pagi izin saya ke bawah karena ada telepon. Insya Allah awal Juli
Mudah-mudahan awal Juli ya. Surat cinta udah kita dapatkan. Apa namanya? Mantapkan semangat kita. Pragmatis, barbar, laras, betul. Tapi saya nggak tergoyah, nggak ada kebanggaan ketika saya menang. Jujur, 3 periode mandat dari almarhum ayah saya, ini Pak ayah saya Pak. Jangan pernah melakukan money politik. Target saya tuh bukan untuk menang, tapi memberikan pendidikan dan wawasan politik untuk warga. Apakah salah? Betul? Jadi jangan harap warga ya pemilu besok saya dengan pasangan saya untuk melakukan pragmatis. Kami akan menawarkan program 5 tahunan yang selama ini Bapak Ibu keluh kesahkan. Saya bilang Kang Ipan, besok kita launching 6 ambulan untuk Kota Bogor semua ya. Gratis, PAC harus bertanggung jawab. Korcam harus bisa mengelola ambulan yang saya kasih untuk warga Bogor. Setuju? Siarkan ini nanti untuk warga Bogor. Keseriusan JM sebagai kader Gerindra sudah nampak, sudah jelas. Jangan ada lagi yang bertanya JM serius deh. Tempo ku ente. Pembentukan tim, spanduk, bahkan ambulan. Kang Ipan siap? Mana Ipan? Siap kondisikan 6 ambulan. Dan ketika saya terpilih, 1 kelurahan 1 ambulan kita anggarkan Pak. Itu udah program yang saya usulkan udah lama di Dewan. Tapi tadi, bedanya JM aja orang demo, teriak-teriak doang. Tapi tergantung wali kota atau wakil wali kotanya. Nah hari ini ada peluang kita Pak Gerindra untuk bisa merebut kekuasaan. Kenapa kita sia-siakan? Jangan ada bahasa nunggu rekom ku bangke nunggu rekom Gerindra, kita ketinggalan manten atuh oleh figur dan bakal calon yang lain. Betul atau betul? Betul. Jangan nunggu rekom. Ada kader Gerindra yang hari ini terlihat serius, Anda bantu. Karena saya jujur Pak, ketika 15 tahun di Dewan rasanya memang sudah nggak ada bukan harapan, nggak ada syahwat untuk masih tetap di Dewan. Karena pemikiran-pemikiran, ide-ide saya itu sudah banyak diusulkan ke Pemkot tapi tidak direalisasi. Nah ini kesempatan saya untuk mengambil alih, memegang kekuasaan apapun keluhan warga. Seperti salah satu contoh tadi ambulan, fasilitas penyediaan 2 orang setiap rumah sakit ASN untuk mendampingi kesulitan warga dalam administrasi. Penambahan sekolah negeri, bahkan swasta kita subsidi biar gratis sama dengan negeri. Mau atau tidak? Namun takis, Abi Bogor.